Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memeriahkan ulang tahun Wardah yang ke-25, Wardah mempersembahkan rangkaian acara yang seru dan menarik selama 2 hari berturut-turut. Jadi mulai hari ini sampai dengan besok 4 Oktober digelar Wardah Beauty Fest 2020, Cantikmu Siap Hadapi Dunia. Dan tentunya ini bisa kita ikuti bersama melalui live streaming di microsite 25tahun.wardahbeauty.com, juga di YouTube Wardah Beauty dan juga di video.com. Tentunya akan dihadiri para pembicara dan bintang tamu yang sangat luar biasa dengan obrolan yang inspiratif dan juga memberikan banyak sekali manfaat. Dan tidak ketinggalan juga ada banyak sekali diskon di Virtual Bazaar yang bisa diakses melalui scan barcode yang ada di layar. Jadi silakan di scan barcode-nya. Diskonnya ini up to 25% all item di toko-toko kesayangan kamu ya. Dan jangan lupa juga ini akan ada banyak sekali kuis dan juga giveaway hari ini. Pastikan kita ikuti, saksikan terus keseruan Wardah Beauty Fest hari ini. Nah, tentunya saya akan segera mengajak teman-teman semua kamu untuk mengikuti satu perbincangan yang sangat-sangat menarik. Jadi tema utama hari ini tuh adalah Beauty, Women and Science. Dan untuk pembicara kali ini tentunya kita akan melihat bagaimana sih sebetulnya tren kecantikan yang sebenarnya kita bisa lihat semakin digemari ini dan bagaimana sudut pandang perempuan terkait tren kecantikan di masa yang akan datang. Dan seperti apa ya sebetulnya mereka merespon isu-isu yang terjadi di dunia dan juga ragam tren kecantikan yang ada. Jadi langsung temukan saja jawabannya di sesi inspiratif kali ini. Saya langsung akan memperkenalkan narasumber yang akan berbicara. Jadi ada Dr. Sari Hairunisa, beliau adalah VP Research and Development Paragon Technology and Innovation. Tidak ketinggalan juga ada Dr. Nilam Muizuddin, Global Beauty Expert. Dan tidak ketinggalan, ini kamu semua pasti kenal ya, Tasya Farasya, Content Creator dan juga Beauty Influencer. Dan Skincare Guru, Afi Assegaf ya. Dan saya senang banget karena empat-empatnya ini buat saya akan memberikan banyak sekali informasi bermanfaat, harus didengarkan ya apa yang mereka sampaikan. Dan apalagi yang pertama ini nih, Dr. Sari Hairunisa, beliau adalah dokter kulit dan juga VP Research and Development di PT Paragon Technology and Innovation. Ini adalah perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia yang mengelola berbagai brand kosmetik, salah satunya yaitu Wardah. Halo dokter. Halo Mbak Ivi, baju kita samaan nih, ijo-ijo Tosca Wardah. Seneng ya bajunya samaan kita nih. Tapi hari ini nih tema kita kan sangat menarik sekali ya, Beauty, Women and Science. Nah di sini nih saya ingin langsung tanya kepada dokter, sebetulnya kalau misalnya nih kita nih harus memperhatikan skincare yang ada itu di luaran kan banyak sekali ya. Katanya yang harus betul-betul dilihat adalah ingredients-nya dokter. Nah kalau dari segi dermatologis, ingredients apa aja sih sebetulnya yang penting atau sangat dibutuhkan di dalam satu rangkaian skincare? Menurut dokter bagaimana? Iya, makasih Mbak Ivi pertanyaannya. Mungkin kalau saya sih pribadi lebih suka sebelum kita ngomongin ingredients itu, kalau dalam memilih skincare, kita harus kenali dulu tipe kulit kita sama goals-nya tuh apa sih pakai skincare kayak gitu. Karena kan sebetulnya dalam dunia perskincarean ini gitu ya, kalau menurut saya nggak ada tuh yang one size fits all gitu kan. Nah, jadi ketika kita udah tahu tipe kulit kita dan kita tahu goals-nya apa, apakah bekas jerawat, apakah komedo, atau ada kehitaman bekas jerawat dan yang lain, baru kita akan mendapatkan ingredient yang
cocok gitu. Nah, tahu dari mana sih ingredient itu cocok atau enggak dengan skin goals kita gitu. Resource sih banyak ya. Mungkin yang paling sederhana ya ada di packaging itu sendiri gitu kan. Satu itu. Terus kedua di zaman internet ini ya ada beberapa web yang membahas berbagai macam ingredient. Terus banyak juga kan source seperti Mbak Afi dan teman-teman gitu yang sering share update-update di dunia skincare kayak gitu. Walaupun memang sih ada beberapa ingredient yang multifungsi gitu, tapi sebelum kita menunjuk satu ingredient apa sih yang perlu ada di skincare kita gitu, kalau menurut saya sih kita kenalin dulu yuk tipe kulit kita sama goalsnya apa sih. Nah nanti tuh akan dapet tuh ingredient apa yang cocok gitu untuk masuk ke regime skincare kita. Gitu sih Mbak Ivi kalau dari saya. Sekarang ini kan banyak ya skincare yang kalau dulu nih kita taunya tuh ya nama brandnya ya dokter. Tapi kalau sekarang itu kayaknya ingredients-nya dijadikan nama brandnya atau dijadikan nama rangkaian skincare-nya. Misalnya nih niacinamide apalah acid apa gitu kan dokter tahulah retinol. Nah sebenarnya nih buat ya kalau kayak anak-anak zaman sekarang termasuk saya pun ini sebetulnya jadinya enak kita jadi bisa langsung cari tuh seperti dari Google Engine gitu ini sebenarnya apa. Tapi menurut dokter bagaimana ya melihat fenomena ini? Kalau saya sih lihat fenomenanya gini, orang, bukan hanya perempuan ya, orang secara keseluruhan itu kan dalam mencari info tuh makin resourceful ya. Kayak saya tuh pertama kenal Yahoo, mungkin yang di sini Yahoo apa gitu kan. Saya tuh baru kenal Yahoo tuh kayak kelas 6 SD atau 1 SMP gitu kan. Info tuh susah, makanya ya mungkin dulu kita udah cukup puas gitu kan Mbak Ivi dengan baca packaging dusnya atau botolnya atau diskusi sama beauty advisor-nya gitu. Nah karena orang sekarang juga sudah makin resourceful dalam mencari info, yaitu brand juga harus catch up kan. Jadi kalau saya sih lihat fenomena kayak gitu, oh orang udah makin paham nih, bukan cuma dijelasin anti-aging serum gitu. Orang udah benar-benar nyari nih ada hyaluronic acid-nya nggak ya, ada ceramide-nya nggak ya, ada peptide-nya nggak ya gitu. Jadi saya sih lihat fenomena kayak gitu sih, di mana industri atau brand catch up juga nih dengan apa ya aspirasi konsumen yang sudah makin advance gitu. Karena kan sumber pencariannya udah banyak banget gitu. Jadi sebetulnya bisa dikatakan beauty enthusiast zaman sekarang nih harusnya bisa lebih mudah gitu ya karena mereka mendapatkan banyak sekali informasi di luaran sana terkait dengan ingredients masing-masing yang ada di dalam produk dan apa yang bisa menguntungkan atau bermanfaat untuk kulit mereka. Nah, tapi nih kalau dokter melihat para beauty enthusiast ini mungkin nggak sih mereka melakukan suatu kealpaan atau ada sedikit missing mungkin di dalam mereka menggunakan produk-produk skincare yang ada di pasaran? Ya, mungkin sih kalau kealpaan atau ada yang missing itu menurut saya wajar ya, karena kan memang kalau saya pakai topi seorang dokter kulit ya, ketika kita ngomongin skincare tuh memang nggak yang hitam putih. Misalnya kita ngomongin obat anti hipertensi nih Mbak Ivi, itu kan sangat jelas ya. Tensinya 130/90 segini. Kalau udah lebih dari 140 obatnya ini. Kalau udah lebih dari 160 obatnya ini kayak gitu. Kalau ini kan enggak gitu. Kalau saya sih lihat common apa ya kealfaan yang agak lazim dilakukan tuh satu tuh itu. Jadi lihat ngikutin tren tapi nggak kayak bertanya ke diri sendiri, do I need that product gitu, maksudnya skin goals aku apa sih gitu. Soalnya kan kadang-kadang ketemu misalnya keluhannya flek gitu kan, terus aku pakai serum ini yang lagi hits banget, reviewnya banyak yang cocok, flek aku kok nggak hilang ya. Terus kita bareng-bareng bedah ingredientnya, emang nggak ada ingredient yang untuk mengatasi pigmentasinya, kayak gitu sih Mbak Ivi kalau saya ngeliatnya. Di tengah berbagai informasi gitu kan kadang-kadang kita
tenggelam ya, maksudnya dengan berbagai banyak informasi itu kita tenggelam, tapi justru kan sebenarnya kita balik lagi nih ke diri kita, sebetulnya goals-nya itu apa dan butuh nambah itu nggak sih di rejim saya. Kalau saya sih lihatnya common-nya tuh itu sih. Iya. Kesalahan umum yang sering terjadi ya, jadi dokter baru saja mengatakan bahwa ya kebanyakan dari beauty enthusiast nih ngikutin tren, terus nggak lihat sebenarnya benar-benar butuh itu atau enggak. Tapi soal ingredients mungkin sudah paham, sudah dapet ya informasinya, tetapi ya tidak disesuaikan dengan kebutuhannya. Itu yang sering dilakukan begitu ya dokter ya. Keren. Oke, nah sekarang nih dok aku mau tanya, adakah terobosan dan juga inovasi baru selanjutnya nih dari Wardah untuk membuat produk-produk baik skincare maupun kosmetiknya? Iya, jadi kalau terobosan sih pasti ya. Mungkin kalau yang di sesi awal tadi nonton, Bunur sebutkan ya kalau di Paragon kita bisa tiap tahunnya, tiap bulannya selalu ada launching produk baru gitu. Karena kan kita juga harus catch up dengan aspirasi consumer. Terus masih ada gap apa sih nih di portofolio produk kita. Dan kita berinovasi bukan hanya dari bentuk produknya, tapi juga bentuk pengujiannya dan lain-lain. Mungkin saya izin liatin salah satu gambar nih Mbak Ivi. Boleh di-share panitia gambarnya? Salah satu inovasi terbaru Wardah. Iya. Jadi dalam rangka ketika kita develop Hydra Rose, Mbak Afi nih banyak kasih masukan juga selama development. Makasih Mbak Afi. Ini kita kerjasama juga dengan salah satu supplier aktifnya. Jadi kadang kalau selama ini kan uji kosmetik itu kita memang pakai alat di mana propnya itu kita tempelkan di kulit wajah. Jadi kita bisa lihat nih, transepidermal water loss-nya berkurang atau enggak, kelembaban kulitnya atau korneometernya berkurang atau enggak. Cuma kan kadang enggak kegambar ya. Terus kenapa sih kalau transepidermal water loss itu berkurang 25% kayak gitu kan? What happened to my skin sih gitu. Nah, ini kita kerjasama dengan DSM, salah satu perusahaan dari Swiss. Jadi mereka tuh menggabungkan nilai-nilai kelembaban di ada 4 etnis gitu, jadi ada Asia, China representatifnya, Eropa, Afrika. Nah, jadi nilai-nilai itu, jadi semua data itu mereka olah gitu Mbak Ivi. Oh angka segini, jadi kalau dilihat di kanan itu makin biru itu makin lembab gitu, sehingga mereka bikin istilahnya face color mapping gitu, sehingga ketika pengujian orang bisa lihat oke, baseline-nya sebetulnya misalnya nih biru agak mudah kehijauan kan di bagian pipi dan dahi. Lalu setelah pemakaian produk 3 hours kita lihat birunya makin banyak dan daerah yang tadi sudah cukup lembab juga makin lembab. 24 hours-nya kayak gimana gitu. Ini kita cukup bangga karena di dunia brand yang memakai metode uji ini cuma 3 nih Mbak Ivi, dan Wardah salah satunya kayak gitu sih, globally gitu. Wah keren, nanti bersama-sama akan kita saksikan ya peluncuran dari Wardah Hydra Rose ini. Nanti deh pokoknya makanya ikuti terus supaya kamu juga nanti tahu sebetulnya apa manfaat dan kelebihan dari rangkaian produk terbaru dari Wardah Signature Series ini ya. Oke Dokter Sari, thank you banget buat obrol-obrolnya. Kita mau langsung dulu menuju ke narasumber berikutnya nih Dokter Sari. Karena berikut ini kita akan segera menghadirkan seseorang yang memang sebetulnya bisa dikatakan sangat-sangat luar biasa ya. Beliau ini adalah global beauty expert karena memang Wardah sebagai brand yang mengedepankan research dan inovasinya berkolaborasi tentu saja dengan beberapa global beauty expert. Salah satunya adalah dengan Dr. Nilam Muizuddin PhD. Beliau adalah seorang ilmuwan, saat ini tinggalnya tuh di Amerika Serikat dan sudah berkecimpung di industri kosmetik selama 30 tahun dan memiliki spesialisasi di uji klinis atau clinical test. Nah hari ini Dr. Nilam ini akan berbagi, akan sharing kepada kita mengenai tren kecantikan global. Ini berkaitan dengan science, berkaitan juga dengan teknologi, dan bagaimana Wardah dan juga Dr. Nilam ini kemudian berkolaborasi untuk menghadirkan produk-produk berkualitas yang berstandar internasional. Nah,
Kita langsung saja yuk saksikan bersama-sama. Inilah Dr. Nilam Muizuddin, PhD. I'm Nilam Muizuddin. I am a scientist. I call myself a scientist. I have been in the makeup industry, in the cosmetic industry for over three decades. My specialty is clinical testing and basic research of skin, and I love my job. So science and technology definitely play a huge role in the cosmetic industry. Very advanced technologies are being used by cosmetic industry now. I can name a few. For example, proteomics. Proteomics is the study of proteins, let's say study of protein products. And there's a huge studies are being conducted to study proteomics and the effect of cosmetics. Then that leads to metabolomics, and metabolomics is study of metabolites. In addition to that, microbiome has become like a huge buzzword. Microbiome is the study of the bacteria and viruses that sit on skin. And now new technology has allowed the identification of those microbes on skin. They help in many different ways. They help in keeping the skin pH. They help in skin immune system, and they help in many ways. So these are some of the technologies that I could think of, but there are a lot of advanced technologies that are being used by the cosmetic industry. It's very exciting. So we are going into new technologies with Varda for different ethnic skin type. Now remember, I live in the US, and most of the customers I deal with and patients I deal with are either Caucasians or African Americans. We have some Asians, but it's very interesting to learn that there is a huge difference in the skin of different ethnic skin type. And once we study that, we can target our products towards the different ethnicities. So we are in the process of learning more and more about Indonesian skin and compare with other skin types of that area. In order to make sure that they are satisfied, we need to test. We need to test the products and make sure that they are, they are, acceptable to them. And for that, we do have to conduct very sophisticated testings on subjects. They are paid volunteers, very lovely ladies, mostly ladies. They come in and they are very serious. They have to be taught to make sure that they apply the products the way they are supposed to, and come and visit the labs at the right time to make sure that their measurements are taken. We take sophisticated measurements before and then after treatment with products, and we apply sophisticated statistics to learn how well the products are working. There is no animal testing. I do not touch that. Cosmetic industry is very exciting, but serious enough that it can change the lives of people. And I think people do. You can make people feel much better because they look better. And psychologically, people are so depressed a lot of times. This makeup and cosmetics can help them feel better and feel less depressed. So I think it's very fulfilling to be in this industry. Baik, baru saja tadi kita simak ya Dr. Nilam Muizuddin, PhD, dan bagaimana kolaborasinya bersama dengan Wardah untuk menghasilkan produk-produk berkualitas yang berstandar
Nah sekarang nih saatnya saya akan ngobrol sama seorang narasumber yang ini juga udah ditunggu-tunggu banget sama semua yang nonton saat ini. Jadi kalau saya sebut yang ini adalah seorang beauty influencer Indonesia dengan pengikut sebanyak 4,1 juta, langsung tahu ya kayaknya ya. Dan kemudian paling besar pengaruhnya untuk para beauty enthusiast di Indonesia. Tahu dong, ya pasti kenal lah kita sama Tasya Farasya. Dan Tasya Farasya ini sering sekali ya sharing tentang pandangannya Tasya tentang peran beauty influencer di industri dan juga tren kecantikan Indonesia, terutama pada kategori makeup. Hai Tasya, glad to see you here. How are you? Tes suara. Suaranya Baik, oke. apa kabar? Suaranya oke. Sehat ya Tasya? Sehat, alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah Tasya. Ini nggak apa-apa nih, pertanyaan pertama tuh basic banget. Karena banyak juga sih yang kepengen tahu kenapa sih kamu nih tertarik di dunia makeup? Jadi kalau untuk karena kenapa tertariknya aku di dunia makeup tuh emang karena dari dulu tuh aku suka banget melihat kayak transformasi gitu. Jadi aku tuh suka ngelihat kayak perubahan kayak dari misalnya kamar diberesin jadi lebih bagus, terus kayak misalnya aku sempet diet juga kan, terus jadi kayak sehat, jadi kayak aku tuh suka banget ngeliat transformasi. Nah setelah dari situ, keluarga aku kan juga banyak yang suka badan kan. Aku baru kayak, ya makeup tuh salah satu pasti yang paling bisa didapat tiap hari gitu. Dan kayak abis berubah transformasi itu jadi kayak lebih pede. Awal tuh gara-gara. Iya. Makeup is about transformation. Setuju banget sih ya. Muka kita kosong terus tiba-tiba jadi ada warnanya ya kan. Terus udah gitu juga seperti ada bingkainya, jadi kelihatan ada shade-nya dan lain sebagainya. Sih setuju ya, transformasi tentunya ke yang lebih baik, lebih menyenangkan. Nah, sebagai seorang makeup enthusiast tuh Tasya, kamu tuh pertimbangannya apa sih ketika memilih produk-produk makeup? Jadi kalau untuk sekarang pastinya aku kayak ngelihat juga nih followers aku tuh lagi apa sih yang lagi trendy di Indonesia ya, terutama apa sih yang lagi dicari orang, plus apa sih yang membuat aku tertarik gitu loh. Jadi biasanya tuh kombinasi antara kedua itu baru nanti aku kayak oh iya ini kayaknya menarik deh untuk di review, apalagi kalau produk-produknya tuh ada sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, biasanya gitu tuh yang bikin jadinya kayak wah ini menarik banget untuk dicoba dan di review gitu. Wah seru juga ya, berarti kamu juga appreciate your follower, melihat juga bagaimana pandangan mereka. Karena kan kita selama ini mikirnya kayaknya kamu dia yang mempengaruhi cara pandang follower, tapi dengan apa yang kamu sampaikan barusan ternyata kamu juga sebetulnya vice versa nih gitu. Kamu juga ngelihat bagaimana mereka bisa kasih informasi ke kamu dan kamu juga bisa coba itu gitu. It's a good thing to know bahwa kamu sebegitu mengapresiasinya follower kamu juga. Nah, tapi sebagai seorang beauty influencer, menurut kamu ke depannya nih tren kecantikan tuh akan kayak apa sih, Tasya? Menurut aku sekarang nih semakin berani ya orang sama makeup. Kalau dulu tuh kayak pas awal aku mulai bikin tutorial segala macem, agak beda dikit aja pasti wah ini mah enggak deh, ini kayaknya terlalu ini deh, wah kayaknya gue nggak bakal bisa deh ngikutinnya, iya dia mah bagus, kalau gue yang bikin pasti gini. Kalau sekarang tuh kayaknya orang udah lebih berani mengeksplor gitu loh, jadi kayak lebih berani main warna, lebih berani mencoba, soalnya biasanya nggak berani pakai foundation yang terlalu full, sekarang tuh udah berani gitu, berani untuk lebih berekspresi gitu kayaknya. Jadi trennya juga akan lebih banyak warna gitu, main-main warna, main-main kayak misalnya kayak ada sesuatu yang lebih bright, glittery, sparkly, itu orang tuh udah mulai berani kalau sekarang. Jadi kayak udah lebih less judgmental kayaknya ya kalau sekarang tren makeup. Iya. Jadi kayaknya semua orang bebas mempergunakan warna apa saja sesuai dengan karakter, personality masing-masing. Warna-warna mau apapun yang kayaknya nggak ada tadinya warna itu ada, nggak apa-apa. Dan kedepannya menurut kamu akan seperti itu ya? Ya, kayak orang tuh udah iya bisa dihapus kok
gitu. Kayak udah mulai, oh iya ya, Iya, iya. kalau gue nggak pede bisa dihapus, tenang gitu. Benar. Tapi kalau menurut kamu nanti ada nggak peluang untuk industri kecantikan di Indonesia nih semakin besar dan bahkan mungkin merajai tingkat global? What do you think? Ada banget, menurut aku juga sekarang tuh aku tuh sebagai orang yang mereview udah nggak bisa cuman sekedar kayak ini bagus banget, aku suka banget, kalian harus coba. Itu tuh udah nggak bisa kayak gitu. Tapi kayak harus kenapa bagusnya tuh kenapa bagus di kamu, terus apakah kalau di kulit kita akan bagus juga kayak di lo gitu, terus nanti akan lebih kayak apa sih isinya, apa sih kelebihan produk ini dibanding produk lain. Jadi tuh kayak kesempatannya tuh semakin besar karena orang-orang tuh udah semakin banyak mau tahu gitu loh. Jadi apalagi sekarang nih ya kan kayak PSBB gitu, jadi kayak orang tuh pengen tetap terlihat cantik tapi pengen merawat kulitnya juga. Jadi sekarang tuh banyak banget makeup yang udah kayak di hybrid ke skincare gitu kan. Jadi kayak oh ya nih dapat dua-duanya nih, beli lipstick tapi ada vitamin E-nya, jadi bibirnya tetap lembab. Jadi orang tuh kayak udah lebih ngerti gituan kan. Jadi menurut aku industri kosmetik juga ntar ke depannya kalau mau bikin produk-produk yang awalnya dikira apa sih ribet, belum tentu konsumen ngerti. Kalau sekarang tuh pasti ngerti gitu. Jadi kayak foundation dikasih serum, oh orang tuh ngerti. Jadi tambah excited untuk ngelihat produk-produk yang semakin inovatif menurut aku. Dapat feel. Iya. Ya, keren ya berarti ya industri kecantikan Indonesia tuh ya, keren gitu karena orang-orang yang mempergunakannya, beauty enthusiastnya juga sudah semakin terinformasi dengan baik, mereka juga menghargai, kemudian memperbesar marketnya sendiri, kemudian ya itu ya, dan orang-orangnya tuh tidak ragu untuk mencoba dan memberikan kesempatan kepada diri mereka juga untuk mempergunakannya. Ini keren banget sih. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Tadi kan kamu, aku dengar tuh sempat bilang bahwa kamu tuh gaya komunikasinya kepada follower kamu adalah, nih aku udah cobain loh, ini tuh isinya ada begini-begini loh gitu. Kayak gitu nggak? Sedetail itu kamu bener-bener coba nggak sih? Berapa lamakah misalnya kamu mencoba, terus udah gitu efeknya apa yang kamu rasakan tuh seperti itu nggak kamu komunikasikan ke follower kamu? Sedetail itu aku kalau mau komunikasikan. Jadi kalau misalnya untuk skincare, aku tuh pakai 1 bulan gitu ya. Jadi biasanya ntar selama 1 bulan aku akan update. Dan kadang tuh orang tuh juga ngerti, oh si Tasya kan kondisi kulitnya kayak gini. Walaupun aku nge-follow Tasya, bukan berarti produk yang Tasya pakai sekarang nih cocok di aku. Tapi ya udah kita tonton aja gitu misalnya. Nanti kayak orang-orang yang kalau misalnya untuk makeup nih, misalnya oh Tasya kan kulitnya lebih ke kering. Jadi kalau ada foundation yang di Tasya ternyata terlalu matte, kemungkinan ini cocok di gue. Jadi orang tuh ngelihat review aku bukan cuma sekedar bagus atau nggak di Tasya, berarti nggak bagus di gue juga. Jadi kayak mereka nyari, oh biasanya kalau yang di Tasya nggak cocok, di gue cocok gitu. Jadi aku bener-bener sedetail itu, karena produk tuh kayak banyak kan lebih kayak cocok nggak cocok ya, bukan bagus nggak bagus. Karena kalau misalnya di aku cocok, di orang lain nggak cocok ya udah nggak bisa. Tapi kalau di aku nggak cocok, belum tentu nggak bagus di orang lain kan. Jadi aku tuh benar-benar kalau ngasih tahu sesuatu, ya ini di aku gini. Jadi kalau buat kalian yang kulitnya berminyak, pasti ini akan lebih bagus di kalian. Oh ya ini tuh kayak gini. Jadi mungkin kalau kulit kering bisa kalian tambahin pakai apa sebelumnya atau apa gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar ini warnanya gini bagus banget titik. Udah nggak. Jadi nggak kayak gitu doang gitu. Jadi benar-benar sedetail itu. Jadi sebenarnya kayak lebih orang tuh jadi produknya kayak gimana via aku, bukan karena aku hasut atau gimana gitu loh sebenarnya. Cuman kayak nih produknya kayak gini, kalian pilih sendiri menurut kalian bagus nggak di kalian gitu. Aku sebagai kayak apa ya? Sebagai yang merepresentasikan aja gitu. Iya, setuju sih harus sedetail itu dan menyenangkan sekali begitu tahu bahwa kamu tuh emang ya sedetail itu ngasih taunya gitu kan. Jadi meskipun pilihannya nanti di siapapun yang mengikuti referensi kamu ya atau follower kamu itu seperti apa, tapi justru disitulah gitu karena setiap orang berbeda sehingga ya memang perlu dikasih tahu sedetail itu gitu kan. Dan ini sebenarnya keren sih. Artinya apa? Artinya kamu tuh nggak asal dan ini membuktikan bahwa memang pantesan aja banyak banget orang yang kemudian jadi look up to you, kemudian juga jadi benar-benar lihat apa review kamu yang selama ini sudah kamu kasih dan mereka merasakan manfaatnya. Nah sekarang nih mau tanya, apa produk Wardah favorit kamu Tasya? Terus udah gitu juga pengen tahu kenapa kamu sesuka itu. Ceritain dong sama teman-teman semua di sini.
produk Wardah favorit aku adalah Velvet Matte Lip Mousse karena aku tuh suka banget lipstick yang emang bener-bener langsung pigmented, terus awet tapi nggak mau bikin bibir tuh kayak kering yang kayak biasa kan kalau yang matte banget tuh pasti udah kering aja tuh ketarik-tarik bibir rasanya keras gitu kan. Nah ini tuh enggak, jadi ini bener-bener menurut aku formulanya pas di situ, jadi matte-nya dapat, awetnya dapat, tapi nggak sampai di tahap kayak udah deh nih hancur nih bibir kering dulu atau kayak oh kalian kalau mau pakai harus di scrub dulu, harus di moisture dulu karena kalau nggak bisa kering banget. Nah ini tuh nggak kayak gitu sama sekali, jadi bener-bener nyatu tapi awet dan warnanya bagus-bagus banget, jadi aku suka. Tunjukin dong Tasya gitu, mana tuh yang tuh. Tada, tahu nggak sih kamu itu ya itu yang lagi kamu pakai sekarang? Ya, ini yang aku pakai sekarang. Ini tuh aku pakai yang 08. Nah. Tahu nggak sih kamu? Aku juga pakai yang itu loh, yang merah. Oh iya. Iya. Tos dulu. Udah gitu aku kalau pakai lipstick tuh kayak aku gede-gedein gitu loh bibir aku. Kan bibir aku aslinya kan tipis banget. Jadi aku tuh harus nyari lipstick yang emang pigmented. Kalau misalnya enggak tuh ntar kelihatan kan tuh kulit sama bibir kepisah-pisah. Nah kalau ini tuh enggak. Jadi orang tuh ngiranya aku aslinya segede gini gitu. Emang ya. Dia halus dan nggak kering banget gitu. Pokoknya cocok banget buat yang pakai masker ya. Ngerasa kayak gitu nggak sih? Kan kita sekarang pakai masker kan takut kan kayak akan Iya. Oke, thank you banget loh Tasya. Pokoknya kita tos virtual aku juga pakai itu. Ini nyamain loh, aku nyamain sama kamu. Tapi beneran aku beneran juga pakai yang itu dan beberapa orang saking senengnya juga ya. Oke, baik, thank you banget Tasya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sekarang sekarang aku tuh pengen ngobrol dulu sama seorang skincare guru yang sering banget berbagi pandangan tentang tren kecantikan Indonesia, peduli terhadap kesalahan informasi di industri kecantikan, terutama di kategori skincare ini nih teman-teman. Makanya harus dengerin banget deh ya. Serta juga sering banget jelasin peran brand lokal dalam pertumbuhan industri kecantikan kita. Nah sekarang langsung saja aku akan sapa, ini dia Afi Assegaf. Hai Ivi. Halo, apa kabar? Kita udah lama gak ketemu ya, ketemunya virtual melulu. Iya. Baik, kamu apa kabar? Sehat? Kabar baik, alhamdulillah, sehat juga. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang ini kan memang saatnya nih katanya di masa pandemi seperti ini nih kita saatnya menimba ilmu sebanyak-banyaknya ya, mencari tahu. Nah, makanya di talk show kita kali ini ya, Beauty, Women and Science. Nah, inilah nih pentingnya kita menimba ilmu juga tentang bagaimana perempuan-perempuan, cewek-cewek nih harus tahu tentang kaitannya sains, teknologi dan dunia kecantikan. Nah, sekarang mau tanya dulu, kalau menurut Afi tuh kenapa sih Afi tuh langsung begitu lihat skincare, ini dia nih, gue banget nih, dunia gue banget. Nah, kenapa tuh? Jadi sebenarnya aku tuh ketertarikan sama beauty dari umur ya, remaja lah intinya ya. Jadi dari dulu tuh emang udah suka banget nyobain berbagai macam beauty products. Tapi dulu tuh biasanya makeup, terus rambut, eksperimen sama rambut. Dulu tuh kulit aku nggak terlalu banyak masalah, makanya sama skincare biasa aja. Tapi pas udah 30-an tahun ke atas, baru mulai ngeliat, wah udah mulai banyak masalah nih kulitnya gitu. Baru di situ aku mulai belajar sendiri, cari tahu sebanyak-banyaknya tentang skincare. Sebenarnya awalnya untuk menyelesaikan masalahku sendiri sih, gitu. Terus pas aku mulai belajar lebih banyak tentang skincare, terus mengenai permasalahan kulit aku, solusinya apa, itu aku ngelihatnya kok makin menarik ya. Jadi semakin diperdalam gitu ya, semakin diselami itu semakin menarik. Aku benar-benar tertarik banget sama bahkan all the science behind skincare products, ingredients. Padahal dulu kayaknya waktu sekolah nggak terlalu tertarik sama kimia, tapi begitu aplikasinya ke skincare jadi menarik banget gitu. Tahu gitu dulu kuliahnya kimia tapi khusus untuk dunia beauty ya. Iya, telat nyadarnya. Iya. Benar. Ya nggak apa-apa ya, yang penting sekarang kan tetap skincare guru nih ya Afi. Tertarik nih banget dengan apa yang kamu sampaikan sebelumnya, bahwa tadi kamu bilang bahwa sebenarnya berangkatnya tuh dari permasalahan kulit sendiri ya. Yes. Nah
Ya, aku juga ngerasain sih masalah kulit tuh dulu zaman banget terus nggak ketemu rangkaian skincare yang tepat. Nah, kamu tuh punya tips nggak sih sebetulnya gimana sih cara jaga kulit dan cara pilih skincare yang cocok gitu loh dengan kebutuhan dengan kita gitu. Gimana tuh tahu cocok atau enggaknya? Sebenarnya sama banget sama yang tadi Dokter Sari bilang. Jadi pertama tuh kita emang benar-benar harus kenal banget sama diri kita sendiri, sama kulit kita. Tahu jenis kulit kita itu apa, permasalahannya tuh apa, kulit kita tuh sensitifnya sama kandungan apa. Itu kita kayak orang lain nggak akan bisa melakukan itu untuk kita ya. Kita harus cari tahu sendiri. Nah kalau misalnya udah tahu, mulailah belajar-belajar. Sebenarnya basic-basic aja sih tentang skincare ingredients apa yang bisa menjawab, yang bisa sesuai dengan kebutuhan kulit kita gitu. Dan memang ada proses trial and error sih pasti ya kalau di skincare, karena biar gimana pun untuk kita benar-benar tahu satu produk tuh cocok apa enggak buat kita ya kita harus coba sendiri. It's okay, it's part of the process. Kalau menurut saya itu malah fun sebenarnya. Dan makin kita kenal sama kulit kita, semakin mudah sih. Jadi kita semakin gampang untuk mengenali what works and what doesn't work. Gitu. Jadi emang namanya mencoba itu ada mungkin ketemu masa errornya, tapi you just gotta keep moving ya, maksudnya ya nggak apa-apa juga. Siapa tahu itu justru jadi penemuan ya, penemuan gini toh. Jadi kenalkan ya kan kulit kita tuh seperti memang apa. Harus dilalui sih. Iya benar. Nah. Kalau menurut kamu, Afi, apa pendapat kamu orang-orang yang suka ikut-ikutan gitu loh, mencoba skincare ini itu? Karena kan banyak nih di luaran sana. Menurut kamu gimana? Sebenarnya sih in a way wajar, karena semua orang itu pasti ada satu titik di mana mereka mulai tertarik sama skincare. Entah itu kayak saya gitu ya, karena masalah sama kulit sendiri, atau mungkin ngelihat teman-temannya, udah pada pakai skincare nih, atau nonton video-video di YouTube gitu ya, ngelihat favorite beauty influencer-nya gitu. Pasti at one point mereka akan eksperimen sendiri gitu. Jadi mungkin awalnya tuh ikut-ikutan gitu ya. Apalagi sekarang skincare lagi tren banget kan gitu. Cuma memang resikonya adalah kalau dia sekedar ikut-ikutan tanpa benar-benar kenal sama kulitnya, tanpa tahu kebutuhan kulitnya ya, salah satu resikonya of course dia akan memakai produk-produk yang nggak sesuai dengan kebutuhan kulitnya dan bisa jadi ya nggak cocok dan bermasalah kulitnya. Nah biasanya nih kalau udah bermasalah kulitnya orang-orang tuh suka panik dan pakai produk yang lain lagi gitu. Jadi gonta-ganti produk dan makin memperparah masalahnya gitu kan. Jadi sih sebenarnya sebaiknya memang itu tadi step pertamanya balik lagi adalah kenali dulu kulit kita benar-benar, baru deh coba-coba skincare based on yang kita tahu itu. Nah, kalau kamu sendiri gimana caranya biasanya ngomong gitu loh ke orang-orang, ke cewek-cewek di luar sana tuh untuk ngasih tahu bahwa ya skincare yang baik tuh sebenarnya yang begini, yang cocok sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kamu gaya komunikasinya gimana sih? Apakah dari sisi ingredientsnya juga dibahas? Atau berapa lama harus coba? Atau keras mungkin ngomongnya bahwa nggak apa-apa dicoba atau mesti dikonsultasikan, gimana? Pengen tahu. Jadi kalau aku sih ngelihatnya gini ya, skincare itu gampang-gampang susah. Maksudnya dia emang kita ngejelasinnya itu tidak semudah pada saat kita nge-review makeup misalnya. Kalau makeup kan kita bisa tunjukin ya hasilnya. Kalau skincare itu enggak gitu. Memang it's a little bit complex gitu. Jadi wajar banget kalau misalnya banyak yang tidak langsung nangkep gitu kan. Terus juga satu challenge lagi kalau menurut aku, semua orang tuh kan kulitnya beda-beda ya. Semua orang tuh unik gitu kan kulitnya. Jadi kayak tadi Dokter Sari bilang, there's no one solution that fits all. Jadi emang kita harus bisa juga mengkomunikasikan bahwa oke, ini cocok di aku karena faktor-faktornya gitu kan, tapi belum tentu cocok di kamu. Atau misalnya ya mungkin kalau kamu kulitnya mirip sama saya itu cocok. Nah, menurut aku sih kuncinya adalah kita harus bisa kayak mensimplify konsep skincare tadi itu, gitu, informasi-informasi skincare yang mungkin kalau orang dari luar ngelihatnya jelimet banget gitu ya, complicated banget, harus bisa disimplify menjadi informasi yang gampang dicerna gitu kan. Dan juga harus berulang-ulang sih Ivy. Karena aku tuh udah bikin sekarang mungkin udah lebih dari 250 video ya tentang skincare di YouTube.
itu jadi kan hampir semua topik udah di cover ya, tapi masih banyak banget yang nanya hal yang sama gitu berulang-ulang. Nah, tapi menurut aku itu tuh buat aku jadi parameter, oh berarti mungkin aku masih kurang jelas gitu ngejelasinnya. Jadi juga aku jadiin masukan sih gitu kalau misalnya oh mungkin ini terlalu complicated, mungkin harusnya lebih di simplify penyampaiannya gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya itu parameternya adalah kalau orang semakin sedikit yang nanya tentang topik A itu berarti udah lebih banyak yang ngerti gitu. Tahu nggak sih Via, tadi ketika aku tuh mau tanyain kamu tentang gaya komunikasi ini, gimana cara ngejelasinnya tentang rangkaian skincare yang baik tuh bagaimana, atau bagaimana harus mencobanya. Aku tuh udah kepikiran mau nanya sama kamu tuh gini, emang sebenarnya paling banyak ditanyain orang-orang tuh apa sih? Tadi kamu bilang gitu. Iya, masih ada aja gitu orang yang ngulang-ngulang pertanyaan yang sama. Emang pertanyaan yang sama itu kayak apa sih, Afi? Ini beda-beda. Jadi aku perhatiin dari tahun ke tahun itu beda-beda. Most frequently asked question-nya. Jadi kalau dulu itu pertanyaannya seputar jerawat. Biasanya, Kak, aku jerawatan. Produk untuk jerawat apa yang paling manjur misalnya gitu ya. Gitu. Terus udah gitu yang kedua mulai mengarah-arah ke sunscreen. Kak, kalau aku udah pakai pelembab yang ada SPF-nya perlu nggak pakai sunscreen lagi terpisah? Itu banyak banget yang nanya yang seperti itu. Padahal aku udah bikin mungkin ada 10 kali video ngomongin itu. Yang mau nanya lagi dulu sudah ada 250 video loh. Ya. Tapi menariknya sekarang ini pertanyaannya agak lebih advance. Jadi lebih ngomongin tentang cara mencampur active ingredients. Boleh nggak vitamin C campur sama retinol misalnya gitu. Jadi emang beda-beda sih. Oke, nah terakhir nih mau tanya sama kamu, sama nih kayak Tasya tuh tadi tuh aku juga pengen tahu produk Wardah favorit kamu, terus kenapa suka? Hydra Rose. Jadi yang baru di launch ini, kenapa? Karena emang ini cocok banget untuk kulit aku sih, Ivi. Jadi kulit aku itu kering, terus gampang banget dehidrasi. Jadi pada saat aku cobain produknya, aku ngerasa ini nih emang benar-benar menjawab kebutuhan kulit aku banget sih. Dan teman-teman yang udah lihat mungkin juga pasti tertarik banget ngeliat packagingnya, gemes banget, lucu banget. Tapi beyond that, produknya sendiri tuh bagus banget sih menurut aku. Kualitasnya oke banget. Ada di depan kamu nggak sekarang ini, Afi? Enggak. Ada di belakang situ ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita juga tahu bahwa kamu kan juga terlibat ya di research-nya Wardah Hydra Rose ini gitu. Jadi makanya pastinya menyenangkan juga sih buat kita semua nanti tahu ya. Bahkan juga tahu bahwa kamu tuh terlibat di research-nya. Thank you banget loh Afi untuk obrol-obrolnya. Thank you. Thank you. Ya, oke. Tapi gini, sekarang nih kan semua nih narasumber sudah ada di sini. Tentunya kita juga akan mendengarkan dari ketiganya. Pengen tahu nih konsep beauty menurut masing-masingnya seperti apa. Jadi konsep kecantikan. Karena tiap orang tuh pasti punya cara pandang yang berbeda tentang apa itu cantik menurut mereka, apa itu kecantikan menurut mereka. Kita mulai dulu yuk dari Dr. Sari. Dr. Sari silahkan konsep kecantikan menurut Dr. Sari. Konsep kecantikan ya, kalau saya pribadi sih setuju sama yang di video Wardah ya, kalau nggak salah Cik itu yang bilang ya, cantik itu menurut saya adalah ketika kita ingin jadi the best version of ourselves gitu. Jadi cantik itu adalah kondisi di mana kita selalu ingin lebih baik gitu, lebih baik kebiasaannya, lebih baik kepribadiannya dan lain-lain gitu. Jadi ketika kita punya semangat untuk terus memperbaiki diri dan menjadi versi terbaik, itu adalah perempuan yang cantik. Kalau menurut saya sih gitu, Mbak Ivy. Ada pesan nggak untuk perempuan semua yang sedang menyaksikan kita saat ini untuk menjadi seseorang yang percaya diri dan juga siap menghadapi dunia? Dokter Sari silahkan. Oke. Kalau saya pribadi, karena saya tuh orangnya sebetulnya ini ya, suka overthinking gitu. Jadi mantra saya adalah saya tuh mencoba selalu ingat kalau most of the things we worry itu sebetulnya never come to pass gitu, nggak kejadian juga gitu. Dan kalau kita kebanyakan worry itu kan sebenarnya jadi rugi ya Mbak Ivy. Misalnya itu beneran kejadian, tapi kan rasa khawatirnya itu 2 kali kan, ketika dipikirin ketika sebelum kejadian sama pas kejadian ya kan. Kalaupun itu nggak kejadian juga udah rugi karena sempat mikirin juga gitu. Jadi ketika kita selalu mengingat
most of things yang kita khawatirkan itu nggak terjadi kok. Kita menjadi orang yang jadi lebih confident, lebih berani gitu. Iya, less worry ya. Aduh, thank you banget ya, dokter. Bener nih ya, kadang-kadang kita suka overthinking, suka mikirin hal-hal yang padahal belum terjadi. Ya, dan kadang-kadang malah udah ketakutannya sampai sebegitu jauhnya, padahal nggak terjadinya tidak sebesar itu gitu loh. Seperti yang kita. Thank you banget, Dokter Sari. Dan sekarang aku langsung menuju ke pengen tanya langsung ke Afi, skincare guru kita. Juga menurut Afi Assegaf, seperti apa sih konsep kecantikan atau cantik menurut kamu, dan juga kasih pesan buat kita semua di sini supaya menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan siap menghadapi dunia. Kalau menurut aku, kecantikan itu kan sebenarnya punya definisi yang beda-beda ya. Jadi maksudnya di setiap budaya, negara, daerah itu biasanya punya definisi atau standar agak beda gitu ya tentang what is beauty gitu. Tapi menurut aku sih yang universal itu adalah kecantikan yang emang terpancar dari dalam gitu ya. Kesannya tuh klise ya, tapi itu benar banget sih gitu. Maksudnya kecantikan yang emang orang tuh bisa lihat dari kecerdasan kita, dari cara bicara kita, gimana kita memperlakukan orang lain. Menurut saya itu sih yang orang akan ingat gitu daripada penampilan fisik kita. Jadi orang tuh akan lebih ingat how we make them feel daripada how we look, how our hair looks on that day. Kalau menurut aku gitu. Keren. Aduh, kasih pesan-pesannya supaya pede dan siap menghadapi dunia. Gimana supaya kita pede, Afi? Silahkan. Yes, kalau menurut aku sih kita nggak harus terus, jadi jangan pernah capek untuk menggali potensi diri sih, Ivi. Stop with ini ya, kadang-kadang kita sendiri yang punya limiting mindset gitu ya. Jadi maksudnya kita yang membatasi diri kita sendiri. Kita mikirnya kita nggak bisa, aduh nggak akan pernah bisa deh, aduh gue kurang pintar, atau yang kayak gitu-gitu tuh kan sebenarnya melimitasi diri kita sendiri gitu. Usahakan untuk tidak berpikir hal-hal seperti itu. Semua orang itu punya tempatnya masing-masing di dunia ini dengan kontribusinya masing-masing gitu. Nah, itu tuh tugas kita sih untuk benar-benar mencari what is our thing gitu. Keren, asik, akan kita ingat terus tuh ya. Pokoknya menggali potensi diri. Setiap orang punya potensi diri kok ya. Dan pastinya dengan potensi diri itu kita akan menjadi seseorang yang bisa sukses di mana aja, percaya diri dan siaplah bahkan tidak hanya kesuksesan yang menghampiri kita juga, tapi juga kebahagiaannya. Nah, sekarang kita langsung nih ke Tasya Farasya. Tasya, kalau menurut kamu gimana ya konsep kecantikan menurut kamu? Silakan. Iya, aku setuju banget. Emang benar-benar apapun harus dicapai tuh pasti awalnya harus percaya diri dulu. Untuk percaya dirinya itu menurut aku kayak kita harus lebih sadar, ya udah kita tuh manusia, kita terima aja kita tuh emang punya salah. Jangan terlalu yang kayak insecure sama kesalahan kita, kekurangan kita tuh dipikirin terus, di-accept aja, karena nanti pada saat kita udah accept, oh ya ini ada Tasya, ini kekurangan saya, ini kelebihan saya. Semakin kita assess, semakin kita mengenal diri kita, itu pasti percaya diri langsung keluar. Kalau kita udah percaya diri itu menurut aku jadi gampang banget. Maksudnya kayak opini orang yang negatif tentang kita segala macam tuh jadi udah bukan prioritas lagi. Akan pasti selalu ada sih menurut aku orang yang gak suka sama kita, tapi kita udah kayak itu udah bukan prioritas kita lagi. Jadi otak kita tuh udah lebih mikirin yang lebih penting menurut aku. Jadi kita tuh lebih maju gitu karena udah percaya diri gitu. Jadi yang orang-orang ngomongin yang negatif tentang kita bisa jadi input pada saat diperlukan aja. Itu pasti nanti kalau udah kayak gitu tuh kecantikannya tuh akan keluar karena orang tuh jadinya di sekitar dia tuh ikut positif gitu. Bener ya, emang manusia, emang kita nggak sempurna gitu. Jadi jangan terlalu dibikin terpuruk gitu dengan kekurangan diri sendiri. Aduh, seneng Tasya, seneng banget dengernya. Artinya apa tadi barusan aku ngedengerin kamu tuh sampaikan ya, bahwa ya itu insecure. Kita paling sering nih denger kata-kata, satu kata itu tuh insecure. Banyak banget perempuan-perempuan yang entah kenapa itu tuh insecure. Dan inilah yang menjadi ya banyak sekali masalah sebetulnya dalam kesehatan mental dan lain sebagainya. Akibatnya ya itu gitu, ketika insecure akhirnya kita tidak fokus pada tadi seperti yang dikatakan Afi juga potensi
mengapresiasi diri dan lain sebagainya. Jadi thank you banget ya buat words of encouragement-nya dari Dr. Sari, dari Afi Assegaf, dan juga dari Tasya Parasya. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses dan sehat selalu. Nah, jadi luar biasa sekali nih ya teman-teman. Aku ingin kasih tepuk tangan deh di sini buat ketiganya karena sangat menginspirasi, dan semoga apa yang telah disampaikan betul-betul memberikan manfaat, menguatkan kita semua ya, bisa memberikan satu kekuatan untuk kita melangkah menghadapi dunia, dan juga tentunya bisa kemudian bermanfaat untuk bisa supaya kita menentukan produk kecantikan baik skincare maupun make up yang tepat untuk kulit kita. Karena tadi sudah dibahas mengenai pentingnya memahami ingredients dan juga bagaimana melihat isinya dari suatu produk, dan juga inovasi-inovasi di dalam sains di dunia kecantikan yang bisa menjadi pertimbangan dalam menggunakan produk-produk kecantikan tersebut ya. Oke, nah saya sebetulnya ini masih ada nggak sih Tasya dan pengen ngajakin foto bareng, masih ada nggak ya? Aku belum kelewatan kan, kita bisa foto nggak sih nih berempat? 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, thank you. Hampir aja loh aku kelupaan, tapi untung aja masih ada di sini. Gak apa-apa deh, dadah lagi. Thank you ya, thank you. Udah akhirnya kita jadi bisa foto. Nah, tentunya saya juga akan mau mengingatkan nih untuk semua teman-teman bahwa masih ada banyak sekali sesi selanjutnya sampai dengan jam 7 malam ini. Jangan lupa untuk stay tune karena nanti kita akan ada sesi lain yang gak kalah menariknya, yaitu tadi udah sempat disampaikan oleh Dr. Sari dan juga oleh Afi Assegaf ya. Ada produk inovasi terbaru dari Wardah, ini Wardah Signature Series, yaitu Wardah Hydra Rose Series. Ini nggak boleh dilewatin ya. Pokoknya terima kasih semua yang sudah menyaksikan seksi talk show Women Beauty and Science yang ini. Saya Ivi Batuta dan juga seluruh narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.